Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mendemonstrasikan konfigurasi yaitu routing dinamis menggunakan ASPF. Sebelumnya, saya Hakim Asrori dari kelas D3 TI1C dari kampus Politeknik Negeri Indramayu. Nah, untuk skenario-nya ialah buatlah konfigurasi router dan switch sesuai dengan topologi dan tabel alamat jaringan berikut ini deh, nanti di revisi. Nah, yang pertama, jika perusahaan tersebut menghubungkan jaringan komputer antar cabang dengan menggunakan routing dinamis ASPF area 1 dengan router ID masing-masing yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang kedua yaitu buat juga default routing untuk setiap router dengan menggunakan routing distributed. Nah, peralatan yang dibutuhkan ialah PC atau laptop, yang kedua Cisco paket result, yang ketiga router PT router kita gunakannya, yang keempat switch versi 2960. Nah, langsung ke langkah kerja, yaitu buat topologi seperti gambar yang ada di skenario dan tambahkan PC di setiap switchnya. Oke, kurang lebih saya sudah buatkan topologinya seperti ini. Seperti biasa, yang hijau-hijau di bawah ini itu sudah saya konfigurasi. Jadi untuk studi kasus konfigurasinya itu ada di router pusat. Ya, karena saya cek dan saya udah pernah coba sebelumnya itu ya sama gitu konfigurasinya dengan yang lain gitu. Dan juga ya saya udah kasih keterangan di sininya di laporan ini. Kita mulai. Yang pertama yaitu ubah hostname-nya. Karena yang 3 ini udah saya ubah, jadi tinggal yang router pusatnya aja. Kita pakai versi GUI aja. Router pusat. Kita lihat. Nah, router pusat itu R pusat. R underscore pusat kopas paste. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama di router lainnya, karena tadi saya sudah bilang studi kasusnya hanya di router pusat, maka router yang lainnya itu sudah saya konfigurasikan. Nah, lanjut untuk masukkan IP sesuai tabel berikut ini. Nah, ini apa ya? Untuk soalnya itu sama seperti soal UTS semester 2 kemarin. Cuman ya kita nggak apa-apa lah, dikasihnya soal seperti ini, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi langsung kita ke sini ya. Mulai dari pas Ethernet 1/0. Nah, ini tuh berada di R pusat. Nah, kita kebetulan di R pusat. Untuk yang R Subang, R PDG sama RIM-nya ini udah saya konfigurasi, jadi fokus sama R pusat. Kita pakai versi GUI masuk ke 1/0. Nah, sebenarnya saya sudah pernah bilang kalau IP-nya ini 180.10.104 ini salah. Kalau kita isi subnet masknya, kita coba isi, lalu ininya kita ubah jadi 255, 252 atau 130 ya, itu akan error. Karena apa? 100 ya, yang di bawah ini 100.4 itu merupakan IP network dari selanjutnya, karena kita mulai tuh dari 100.0 gitu. Nah, 100.0 itu IP networknya yaitu 0. Nah, sedangkan /30 itu membutuhkan 4 IP. Yang pertama IP network, yang 1 dan 2 itu IP validnya, yang keempat itu IP broadcastnya. Nah, kita bisa hitung dari sini. Ini 0, udah pasti ya, berarti kita mulai dari 0, terus 1, 2, 3. Nah, selanjutnya berarti kita balik lagi ke 4. Maka 4 itu adalah IP networknya. Jadi kita harus ubah ke IP selanjutnya.
ke IP validnya. IP validnya berapa? Berarti habis ini 4, 5, 6. Berarti antara 5 sama 6. Nah, kita pakai yang 5 aja. Gitu. 180 10 100.5 /30 atau 255 255 252. Oke, nah, tidak ada error. Lanjut ke FA 0/0. Kita on kan dulu, karena by default router itu interface-nya down gitu ya, atau sedang posisi off gitu. Seperti ini yang merah. Nah, kalau kita on kan akan berubah seperti ini. Warna oranye itu artinya dia itu sedang proses up gitu, masih dalam proses. Nah, lanjut lagi. FA 0/0 IP-nya yaitu 10.49.1.1. Slash-nya 255, slash-nya itu 24, berarti 255. Lanjut ke serial 3/0. On kan dulu. IP-nya 172.10.10.1, slash-nya 30 atau 255.252. Oke. Serial 2 on kan juga. IP-nya 172.10.20 ya, 20.1. Oke. Sampai sini selesai. Kita coba ping. Dari ini saya pakainya send message ya, nggak pakai ping, atau kita pakai ping aja. Sebelumnya jangan lupa PC-nya itu kita kasih IP, karena sebelumnya saya udah kasih IP, jadi ya bolehlah kita cek lagi. Nah, IP-nya berikut ini. Nah, ini IP gateway atau IP milik routernya. Nah, kita coba ping IP milik routernya. Kita pastikan lagi ke IP-nya yaitu 10.49.1.1. Pastikan replay. Nah, misalkan saya ingin berkomunikasi dengan switch dengan klien yang ada di switch S-Subang. Nah, di sini switch S-Subang itu IP-nya 20.49.2.2. Ya, untuk sekedar info, untuk display name dari PC-nya itu saya ubah sesuai IP-nya ya. Jadi kita biar kita nggak bingung gitu. Misalkan saya mau ping yang ini, IP-nya sekian. Kita coba ya. Coba ping 20.49.2.2. Nah, destination host unreachable. Kenapa destination host unreachable? Itu karena di routernya itu nggak ada IP milik keluarga ini tuh, nggak ada. Jadi dia itu tidak bisa menghubungi keluarga yang ada di sini. Nah, bagaimana cara menghubunginya? Itu ini dia. Kita membangun dinamis atau dynamic routing OSPF. Nah, berikut konfigurasinya. Kita fokus sama R pusat aja, karena yang di bawah udah selesai ya. Udah saya kerjain sebelum bikin video ini. Kita masuk ke R pusat lagi. Pastikan kita pakainya mode CLI ya, karena di mode GUI tidak ada. Jadi kita harus ketik-ketik. Oke. Nah, di sini pastikan kita ada di config. Kalau sekarang itu ada di config if, berarti kita keluar dulu, exit dulu. Oke. Nah, selanjutnya cara meng-up atau mengaktifkan router OSPF itu caranya ini ya. Yang pertama, router OSPF 1. Kita buatkan router OSPF 1. Oke, ini sama saja dengan kita meng-upkan atau kita membuatkan routing table-nya, yaitu routing table OSPF. Nah, kita kasih identitas router ID-nya atau identitas ID dari OSPF-nya. Kita tahu kalau di atas itu sudah diperintahkan ya.
di skenario-nya. Nah, ya. 1.1, 2.2, 3.2, 4.4. Jadi kita urut muternya itu kebalikan dari arah jarum jam gitu. Jadi 1.1 ada di sini, 2.2 ada di sini, 3.3 ada di sini, 4.4 ada di sini. Nah, kalau di air pusat tadi 1.1.1.1. Pengisian ruta ID-nya sama aja kayak ini ya. Kayak ngisi IP address itu. Ada 4 oktet. Oke. Langsung kita enter. Ininya balik lagi scroll ke bawah. Nah, setelah router ID-nya selesai, kita setting network ini. Network 10 10 49 1.1 atau IP dari ini kliennya yang menuju ke kliennya atau yang menuju ke usernya. 10 49 1.0 0 0 0 255. Ini wildcardnya ya, areanya 1. Nah, mungkin nanti ini kan struktur dari OSPF, nanti akan saya jelaskan setelah konfigurasinya selesai gitu ya. Kita lanjut konfigurasinya dulu. Network 172 10 10 0 0 0 0 3 area 1. Lanjut network. Nah, misalkan terdapat seperti ini, hiraukan aja dulu ya. Nanti saya akan jelaskan juga. Kita network. Lalu 172 10 20 0. Ini 0 0 0 0 3 ya trafiknya, dan sampai Kelabasa. Areanya 1. Lanjut ke network selanjutnya 180. Network 180 itu mengarah ke cloud atau mengarah ke internetnya. 4. Ingat ya, kenapa yang di atas 0 semua? Terus kenapa yang di bawah itu 4? Karena tadi saya udah bilang ya, kalau 4 itu adalah IP network. Titik 3 area 1. Oke. Nah, di sini terdapat sebuah pesan. Pada menit sekian-sekian OSPF proses 1 44 on serial 3. 44 on serial 3. On serial 3 berarti yang ke sini ya, mengarah ke bawah. Dia mengatakan bahwa ID atau identitas dari 4.4 itu mengkonekkan terkoneksi gitu dengan OSPF milik kita. Oh salah ya, ini nih, sini 4.4.4 itu ke sini, bukan ke sini ya, salah. Sini itu mengatakan bahwa kita terkoneksi dengan OSPF yang lainnya. Gimana cara kita ngeceknya? Nah, caranya itu do show IP row. Ini. Enter. Nah, di sini terdapat lambang O. Ya, lambang O. Dimana di sini jelaskan lambang O itu merupakan OSPF. Maka OSPF kita itu sudah terbangun. Ada yang dari ini, dari 20 49 itu dari sini ya, S Subang. Terus ada 30 493 yang ada di bawah, S Bandung. Nah, ada 30 494 di sini di suite IM ya. Nah, ada juga
router-router yang terkoneksi yaitu dari 20 ini ya, dari 30 dan 40. 30 dan 40 itu adalah ini ya, jalur ke bawah letter V. Nah, itu ya. Nah, kita coba ping. Kita pakai send message aja. Kita tahu kalau tadi itu kita ping ke sini itu apa? Gagal ya, post unreachable. Coba kita send message. Nah, masih gagal ya. Coba kita pakai ping. Nah, ini sudah replay. Ini berdasarkan kenapa bisa replay? Karena ya tadi ya, kita memasang routing table milik semua router yang ada di sini. Oke. Nah, maka ya selesai gitu. Akhirnya si PC yang ada di atas ini bisa saling berkomunikasi. Misalkan di sini masih pilot atau in progress, kita ping ulang ya. Karena dia itu sedang memproses gitu. Ini tuh jalurnya kemana gitu. Nah, sukses, pastikan sukses. Ini ke samping in progress, pastikan sukses lagi. Nah, sukses, ulangi lagi, masih sukses, kita ke kiri. Nah, langsung sukses. Nah, sampai di sini tuh konfigurasinya selesai. Konfigurasinya itu selesai. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu kita itu tinggal melakukan hal yang sama. Ini ya. Buat routing untuk setiap router menggunakan routing distributed gitu. Saya kurang paham, tapi saya hanya melakukan hal yang sama seperti ini di 3 router yang lainnya seperti itu sih. Nah, sampai sini konfigurasinya selesai. Nah, saya akan menjelaskan kenapa kok ini network terus 000.25 itu dari mana gitu. Saya jelaskan bahwasanya struktur dari OSPF itu, OSPF itu yaitu pertama kita ketikkan keyword network dulu, baru IP networknya, wildcardnya, areanya berapa. Nah, kalau soal area tadi sudah ditentukan di soalnya, yaitu area 1 ya. Nah, ini area 1 sudah ditentukan. Nah, kita tahu bahwa ini studi kasusnya mungkin berbeda dari soal yang tadi ya. Misalkan saya punya IP address, IP-nya itu 172.10.10.1 yang subnet masknya atau subnetnya itu 30 atau 255.255.255.252 gitu. Dan juga saya punya IP address 172.10.20.1/24 gitu. Nah, si net masknya itu kita ubah jadi bilangan biner dulu gitu. Nah, jadilah hasilnya seperti ini. 111 ini 111.1.1.10 ini /30. Ada cara mudahnya itu, kita tahu kalau di IP versi 4 itu kalau 4 oktet kita ubah jadi bilangan biner itu akan menjadi berapa? Akan menjadi 32 bit gitu. Maka bit akan menjadi 32 bit. Bit itu yang mana? Yang ini nih. 1 itu 1 bit, ini 1 bit, 1 bit, 0 juga 1 bit. Nah, kita jumlahin 1 2 3 sampai terakhir itu ada 32. Nah, sedangkan yang kita minta itu adalah 30. Maka dari 32 ini kurangi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Kurangi 2. Nah, yang dikurangi 2 itu angka di belakangnya gitu. Nah, 30 kan sampai sini. Nah, selebihnya berapa? Berarti selebihnya itu 0. Nah, kalau ininya tetap 1 gitu. 30 bit. Nah, kalau kita ubah bilangan binernya ini sama aja kayak gini.
misalkan diubah ke bilangan desimal itu ya, akan berubah jadi seperti ini. Nah, sama juga yang ini 2550 kayak gini. Nah, kita tahu bahwa di struktur OSPF itu IP network oke lah ini ya. Pasti tahu IP network 10.1 ya 0 gitu IP networknya, 20.1 0. Nah, kalau misalkan ada lagi gitu IP networknya kayak mana ya? Nah, kayak yang ini gitu. 100.4. Ya, berarti ini kan udah pasti IP networknya 100.4 itu. Ya berarti 100.5 gitu. Di sininya 100.5, slashnya 30 berarti IP-nya ya 100.4 gitu. Ininya networknya gitu. Nah, wildcard itu di sini ada struktur namanya wildcard. Nah, wildcard itu adalah inverse atau kebalikannya dari netmask. Kalau netmask yang bernilai itu diisi 1111. Nah, kalau wildcard itu yang bernilainya itu diisi sama dengan 0000 gitu. Kebalikannya. Lihat nih. 1111 sampai 30. Nah, kalau wildcard itu ya 0000 sampai 30. Nah, sisanya itu baru 111. Nah, ini kalau netmask itu 00 sisanya gitu. Nah, sama juga yang 255.0 kayak gini. Nah, tapi yang kita pakai itu bukan bilangan binernya ya. Tapi yang kita pakai itu bilangan desimalnya. Maka ubah bilangan biner ini menjadi bilangan desimal. Nah, kita tahu kalau ngitung bilangan biner itu dari belakang gitu. Contoh seperti ini ya. Nah, urutan bilangan biner itu yaitu 128. Ini apanya ya? Bitnya ya. Bitnya 128, terus 64, 32, 16, terus 8, 4, terus 4, 2, 1. Nah, pasti ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Ada 8 itu sesuai dengan yang ini. Samakan dengan yang ini gitu. Ada 8 itu. Ininya kita petakan menjadi di bawah angka-angka yang ada di angka 8 ini, bit yang 8 ini. Nah, cara menghitungnya itu nilai yang 1 itu maka dijumlahkan nilai yang atasnya. Kalau nilai yang 0 kita biarkan. Berarti yang ini 0, 4 ya udah 0. Atau kita kalikan ya bahasanya. 0 kali 4 ya 0, 0 kali 8 ya 0, 0 kali 16 ya 0, 0 kali 32 0, begitu pun selanjutnya. Nah, kalau 1 ya 1 kali 1 1. 1 kali 2 2. Berarti ada 1 sama 2. Nah, 1 sama 2-nya itu kita tambah 1 tambah 2 3. Jadilah hasilnya seperti ini. Begitu juga ini ya. Ini. Oke. Maka dapat dipastikan strukturnya itu yang akan diisi itu ya seperti ini. Network 172.10.10.100. Ini IP networknya, ini wildcardnya, ini areanya. Itu. Ini untuk penjelasan struktur dari OSPF sendiri. Oke. Untuk konfigurasinya selesai, penjelasannya juga selesai. Maka saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.